Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dari Juminto Edu Elkom. Kita akan bincang-bincang tentang elektronik, tentang edukasi dan tentang komputer. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana cara membuat soal online, di mana pada kesempatan kali ini kita masih pada masa pandemi dan ini sangat dibutuhkan untuk kita semua kepada siswa-siswa kita. Baiklah, tapi sebelum dilanjut, subscribe dulu channel ini ya, 1, 2, 3, dan marilah kita ikuti video berikut ini. Baiklah saudaraku, kita akan bahas tentang bagaimana cara membuat soal online menggunakan Microsoft Form. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita akan membuat soal online, di mana pada kesempatan kali ini semuanya itu rata-rata menggunakan soal online. Bapak Ibu, untuk membuat soal online ini, Bapak Ibu harus masuk ke username Bapak Ibu ya, masuk ke Microsoft Teams atau Microsoft Office 365 ya, yang Bapak Ibu punyai. Untuk masuknya menggunakan username dan password Bapak Ibu yang Bapak Ibu punyai ya. Untuk selanjutnya itu kita klik dulu ya yang sebelah sini. Ini sebelah sini, sebelah kiri atas itu ada titik-titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini diklik ya. Maka akan muncul, ini Bapak Ibu ya, akan muncul tanda panah ke kanan ya. Microsoft 365 terus tanda panah ke kanan, diklik. Di sini akan muncul Microsoft Form Bapak Ibu ya. Microsoft Form yang ini. Kalau diurutkan dari ini mulai sampai ke sana sebelah kanan diri itu ada Microsoft Form. Microsoft Form ini Bapak Ibu itu nanti bisa digunakan untuk membuat formulir baru dan bisa juga untuk membuat soal-soal quiz ya, quiz atau soal-soal. Nah, kita coba. Kalau formulir kemarin kita sudah membahasnya, sekarang kita bahas untuk membuat quiz baru di bawahnya ini. Klik saja Bapak Ibu. Setelah itu kita akan membuat judul di sini, misalnya ulangan harian misalnya tentang sumber energi Bapak Ibu ya. Sumber energi. Ulangan harian sumber energi. Nah, ini judulnya Bapak Ibu. Ini judulnya. Terus nanti di sini itu kita akan masukkan deskripsinya ya. Deskripsinya. Soal ulangan ini digunakan untuk ulangan harian kelas 4 misalnya. Ini sebagai deskripsinya. Bapak Ibu untuk membuat ini ada judulnya sudah dikasih judul, deskripsi sudah ya. Deskripsinya sudah, kita tinggal tambahkan ke bawah ini Bapak Ibu. Tambahkan ke bawah, terus coba diklik sebelah sini ada bagian. Nah, ini bagian 1 Bapak Ibu. Bagian 1 kita akan membuat data anaknya dulu ya. Data anaknya dulu. Yang pertama adalah nama ya. Nama, untuk nama ini bagian 1 data siswa ya. Jadi pertama data siswa, terus nanti bagian 2 adalah soal. Kita teruskan, ini tambahkan di sini. Nah, untuk pertanyaan nomor 1
itu dalam bentuk teks Bapak Ibu ya, adalah di sini adalah nama. Apabila nama ini supaya diisi, maka ini diklik di sini Bapak Ibu, harus diisi. Nah, ini dinyalakan ya. Terus dinyalakan, ini sudah siap, poinnya kosong ya. Terusnya kosong, terus ini bagian ini batasan matematika sudah ya, kita abaikan yang di sini. Ini nama sudah Bapak Ibu. Kita akan mencari apa lagi untuk data siswa selain nama adalah nomor absen Bapak Ibu ya. Kita coba nomor absen. Nah, untuk nomor absen ini juga harus diisi Bapak Ibu ya, kita nyalakannya sih. Oh, sudah nyala ya. Kita teruskan Bapak Ibu. Setelah data siswa sudah, maka kita akan membuat bagian yang kedua. Bagian yang kedua adalah untuk soal ya. Bagian 2. Lembar soal. Terus deskripsinya. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar, ya. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, coba kita akan membuat soal-soal pilihan ganda Bapak Ibu ya. Pilihan ganda. Yang pertama. Ini ada pilihan ganda ya. Terus di sini kita akan membuat satu pertanyaan. Pertanyaannya, yang termasuk sumber energi alami adalah titik-titik. Opsi 1 misalnya mesin. Opsi 2 sepeda. Terus tambahkan opsi 3 Bapak Ibu ya. Opsi 3 misalnya mobil. Ini opsi 5 matahari. Nah, kita tetapkan untuk jawaban yang betul yang mana. Kita klik sini Bapak Ibu. Nah, ini jawaban yang tepat ya. Ini sudah dikunci untuk jawaban yang tepat. Ini. Kita teruskan Bapak Ibu, pertanyaan yang kedua. Kalau kita akan membuat pertanyaan yang kedua dalam bentuk pilihan ganda lagi misalnya ya. Pilihan ganda. Pertanyaannya, yang digunakan untuk mengadakan fotosintesis ya. Fotosintesis pada daun adalah titik-titik 1. Sinar matahari. 2. Sinar lampu. Opsi 3
sinar apalagi ya, sinar bulan, terus ada lagi sinar selain lampu bulan, sinar lentera. Nah, ini Bapak Ibu, kita kuncinya misalnya di A gitu ya, yang digunakan adalah sinar matahari. Ini sudah 2 pertanyaan Bapak Ibu. Sudah 2 pertanyaan. Sekarang kita teruskan untuk poinnya. Oh ya, tadi poin itu belum ditetapkan di sini ya. Poin sama dengan ini misalnya poinnya 1 gitu ya. Nah, 10 aja. 10. Ke sini poinnya 10 juga. Terus sekarang kita teruskan Bapak Ibu untuk nambah pertanyaan kita dalam bentuk isian. Misalnya kita gunakan teks Bapak Ibu isian ya. Misalnya ada soal lagi. Proses fotosintesis pada tumbuhan terjadi proses fotosintesis pada tumbuhan terjadi pada proses fotosintesis pada tumbuhan terjadi pada bagian tumbuhan yaitu proses fotosintesis pada tumbuhan itu terjadi pada bagian tumbuhan yaitu apa? Ya, kita tambahkan jawabannya. Ini adalah daun. Ya, terjadi pada daun. Proses fotosintesis tumbuhan terjadi pada bagian tumbuhan yaitu apa? Ya. Terus ini poinnya misalnya poinnya 20. Ya, 20. Terus ini jawaban harus diisi juga. Ya, ini. Itu Bapak Ibu. Nah, kita sudah selesai ya. Kita akan membagikan kepada teman-teman ya, Soal ini sudah selesai, kita coba pratinjau Bapak Ibu. Pratinjau itu untuk menampilkan bagaimana dalamnya. Ini untuk ini ya. Terus ini data berikutnya. Ini adalah soal ya. Dan seterusnya. Ya, itu harus dijawab yang tadi ya. Ya. Terusnya ini bagian ini, terus responnya nanti masih pratinjau. Terus ini untuk seluler Bapak Ibu seperti ini kira-kira ya. Nah, setelah itu kita akan bagikan kepada siswanya. Kita bagikan kepada siswanya dengan cara disetting dulu seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini untuk pengaturan opsinya ini tampilkan hasil otomatis. Kalau tampilkan hasil otomatis nanti siswa Bapak Ibu itu bisa melihat ya. Jadi supaya jangan ditampilkan ya. Kalau ini tidak ditampilkan maka nanti ini terjamin kerahasiaannya. Tapi kalau ditampilkan nanti
putra putri Bapak Ibu atau siswanya bisa melihat hasil dan akhirnya mereka itu bisa untuk saling sharing ya. Maka ini jangan ditampilkan. Terus di sini adalah siapapun. Nah, ini maksudnya walaupun orang tersebut tidak mempunyai akun Office 365 tapi bisa mengerjakan. Soalnya misalnya ya, yang punya akun itu Bapak Ibu, tapi siswanya tidak punya akun, tapi mereka masih bisa mengerjakan soal ini. Jadi ini dipakai siapapun yang memiliki tautan dapat merespon. Terusnya adalah terima tanggapan. Kita akan menerima tanggapan. Terusnya di sini adalah untuk tanggal mulai. Tanggal mulai ini bisa disetting Bapak Ibu ya. Tanggal mulai misalnya dalam 1 minggu itu misalnya tanggal misalnya besok ya. Besok itu tanggal 4, 5, 6 mulai tanggal 4 misalnya. Di sini bisa mulai tanggal 4 di sini setting tanggal 4 ya. Sampai tanggal 6 ya. Misalnya ini tanggal 5 misalnya dimulai Sabtu tanggal 5 gitu ya. Ini. Terus jamnya jam 6. Terus tanggal selesainya misalnya kita setting untuk berapa hari misalnya ya. Untuk 1 minggu misalnya berarti tanggal 12 misalnya. Tanggal 12 gitu ya. Terus ini jamnya jam 6.15. Terus ada settingan acak, terus ini ada sesuaikan pesan terima kasih. Nah ini ada tulisan tanggapan Anda telah dikirim. Ini bisa diedit Bapak Ibu, misalnya ya. Terima kasih kepada siswa kelas. Terima kasih kepada siswa kelas 4 yang rajin misalnya ya Bapak Ibu ya, misalnya ini bisa disetting ini ya. Kita teruskan pemberitahuan, dapat memberitakan email untuk setiap respon. Ini boleh disetting, ini boleh ya. Terus ini Bapak Ibu ini sudah terus kita bagikan Bapak Ibu. Kita coba yang ini ketentuan. Ketentuan itu ke sana. Umpan balik Bapak Ibu, umpan balik ini ke user. Ini usah ya. Terus kalau ini ada, ini yang penting pengaturan. Yang umpan balik sama ketentuan tidak usah. Ini hubungannya dengan email. Kalau ini hubungannya dengan umpan balik. Kita bagikan Bapak Ibu ya. Kita bagikan dalam kirim dan kumpulkan respon ini sudah tertulis siapapun yang memiliki respon, memiliki tautan dapat merespon. Nah ini kita copy Bapak Ibu. Klik copy. Ya ini kan sudah tercopy. Nanti linknya terlalu panjang ini Bapak Ibu. Ini. Nah, kalau diklik karena ini terlalu panjang ya, terlalu panjang, maka ini harus diubah menjadi link pendek menggunakan bit.ly Bapak Ibu, menggunakan bit.ly. Nah di sini Bapak Ibu, setelah buka bit.ly kita akan membuat link pendek dengan cara mengklik create ini, create. Terus ini kita pastekan di sini, pastekan. Setelah kita pastekan, di sini sudah terbit ini link pendeknya. Kita kasih judul soal ulangan harian. Soal ulangan harian. Nah, ini Bapak Ibu, kita save dulu. Kita save. Ya, setelah kita save, terus kita copy. Ya, kita kopikan. Setelah kita kopikan, kita sebarkan, ya. Kita bagikan kepada teman-teman guru ya, teman-teman guru misalnya ya. Misalnya kita masukkan ke grup SD misalnya untuk coba ya. Coba. Ke grup ya, ke grup. Ini ada grup Muslim. Ini grup keluarga Muslim misalnya ini ya. Diklik.
soal coba. Ini Bapak Ibu. Nah, ini kita coba ya Bapak Ibu, kita coba, kita akan mengerjakannya ya. Setelah ada yang mengerjakan nanti dilihat di responnya, respon sini ya. Respon sini yang sudah merespon berapa ya. Ya, kita coba untuk mengerjakan. Kita coba untuk mengerjakan. Nah, nanti setelah ada yang mengerjakan Bapak Ibu, kita cek di sini ya. Kita cek di sini ya. Kita coba Bapak Ibu, kita bahas settingnya ya. Kita cek di sini, ini ada respon. Nanti siapa saja yang sudah merespon bisa cek. Ini responnya berapa, terus skor rata-rata untuk mengerjakan soal berapa, terus yang aktif status berapa. Ya, terus ini kita bisa membuka untuk dalam bentuk Excel di sini. Kita bisa tinjau jawaban di sini, bisa menerbitkan nilai ya. Kalau yang soal-soal kita terbitkan nilai bisa di sini Bapak Ibu ya. Terus itu Bapak Ibu yang perlu diketahui bagaimana cara untuk membuat soal. Untuk menunggu respon kita tunggu Bapak Ibu. Barangkali nanti ada yang sudah merespon mengerjakan soal ya. Kita tampilkan di sini. Kita ketemu lagi nanti pada video yang akan datang. Terima kasih. Akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you.